Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, kita diskusikan kembali mengenai bahan-bahan kimia yang sering kita jumpai dan gunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi rekan-rekan yang bekerja di industri maupun di laboratorium. Kali ini kita akan membahas tentang sulfuric acid atau asam sulfat, di mana bahan kimia ini merupakan bahan kimia secara fisik, merupakan bahan kimia yang tidak berwarna, kemudian dia tidak berbau serta berwujud cair, memiliki titik didih sekitar 290 derajat Celcius dengan densitinya 1,8 sampai dengan 1,84 gram per cm kubik. Kalau kita lihat Bapak dan Ibu, bahan kimia ini dapat digunakan untuk memproduksi bahan kimia yang lain, digunakan juga untuk bahan peledak dan juga bahan pembuat lem, serta digunakan juga untuk memurnikan minyak bumi dan juga kita jumpai dalam keseharian kita, terutama bagi pengguna kendaraan bermotor, mobil maupun kendaraan roda 2 pada aki mobil kita. Seperti itu. Nah, bahan kimia asam sulfat ini karena merupakan salah satu bahan kimia yang termasuk strong acid atau asam kuat yang bersifat korosif. Kita bisa menyelami di safety datasheet-nya. Di kriteria 2 disebutkan bahwa sifat dari asam sulfat ini, sifat bahayanya adalah korosif. Bahkan dari standarnya Canadian Center of Occupational Health and Safety menyebutkan kalau dia terekspos secara inhalasi, dia terkategori bersifat acute toxic yang sangat berbahaya, bahkan bisa menyebabkan kematian. Makanya kita selaku orang yang berkecimpung dengan bahan kimia, baik di laboratorium maupun di industri, harus kita perhatikan bagaimana kaidah-kaidah yang baik dalam menangani bahan kimia asam sulfat ini, agar jangan sampai kita, rekan kita maupun orang yang bekerja di sekitar kita terekspos dengan bahan kimia asam sulfat ini. Kalau kita lihat Bapak dan Ibu ya, bahwa asam sulfat ini dia dikategorikan korosif karena dari sifat fisik, kimia, dan juga toksikologinya yang berbahaya. Makanya kita harus perhatikan bagaimana melakukan penanganan, melakukan penyimpanan bahan kimia ini, baik di laboratorium maupun di gudang maupun di area produksi. Nah, ada konsep yang namanya chemical hygiene plan. Yang pertama kita perhatikan agar setiap organisasi, setiap perusahaan punya fokus yang sama untuk mengurangi tingkat bahaya atau mengurangi sumber bahaya. Jadi kalau kita kembalikan kepada hierarki kontrol, ya kita melakukan eliminasi. Tentu ini akan sulit Bapak dan Ibu ya, karena asam sulfat sebagai bahan pembaku, sebagai katalis, atau sebagai pelarut di dalam laboratorium pengujian. Nah, yang kedua, bagaimana kita perhatikan ketika persyaratan pengadaan, karena penyimpanan dari asam sulfat ini harus memperhatikan kaidah-kaidahnya, jangan sampai digabung dengan bahan logam, kemudian suhunya tidak terkendali sehingga nanti dia bisa menimbulkan dampak berikutnya terhadap lokasi penyimpanan kita. Yang ketiga kita perhatikan chemical inventory system, jadi jangan sampai kita menumpuk asam sulfat terlalu banyak di gudang, apalagi di laboratorium. Kita harus hindari. Makanya bagaimana konsep FIFO, satu masuk satu keluar, itu dijalankan dengan baik oleh bagian penyimpanan sehingga tidak menumpuk asam sulfat ini di tempat kerja kita. Yang keempat, melakukan hazard communication. Jadi dengan membaca safety datasheet, dengan membahas safety datasheet, itu akan sangat membantu bagi para pekerja bagaimana mereka tahu saat penyimpanan, bagaimana ketentuan ketika terkena di kulit, ketika terciprat ke mata, atau terhirup asam sulfat tersebut. Makanya ini sangat penting diketahui oleh siapapun yang menangani asam sulfat, baik di bagian operasional, bagian produksi, bagian gudang, maupun yang di bagian laboratorium. Yang kelima yang tidak kalah penting adalah melakukan risk assessment, jadi menilai melalui konsep ISO 31000-2018. Ada penentuan context of risk-nya, kemudian melakukan identifikasi bahaya,
kemudian melakukan evaluasi, melakukan controlling, kemudian kita review secara berkala. Nah, kalau ini berjalan, harusnya sekalipun kita tiap hari terekspos dengan asam sulfat, bekerja dengan asam sulfat, tapi pajanannya tidak sampai membuat kita sakit, membuat kita cedera, apalagi menyebabkan kematian. Nah, yang keenam, menerapkan manajemen of change. Kita tahu setiap ada perubahan akan berdampak kepada K3 atau akan berdampak kepada risk yang muncul berikutnya. Makanya perlu diterapkan yang namanya manajemen of change. Nah, asam sulfat sendiri apa dan Ibu, ketika dia terekspos, ketika kita bekerja dengan asam sulfat, itu bisa berdampak kepada kesehatan manusia atau pekerja. Di antaranya terhirup, yang tadi disebutkan dia termasuk ekotoksik. Kemudian yang kedua melalui kontak dengan kulit kita, tangan, badan maupun kaki, maupun wajah kita, maupun kontak dengan mata, kemudian terminum atau termakan. Nah, makanya di laboratorium perlu terus disediakan yang namanya safety shower